Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisanti Amelia, NIM 210600190 dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas dari pengantar statistika, yaitu ukuran pemutusan. Di sini bagian 1 statistika deskriptif terbagi menjadi beberapa, yaitu pengertian statistika, penyajian data, ukuran pemutusan, ukuran penyebaran, angka indeks, deret berkala, dan beramalan. Di ukuran pemutusan juga terbagi dari beberapa. Yang pertama yaitu rata-rata hitung median, modus untuk data tidak berkelompok. Yang kedua yaitu rata-rata hitung median, modus untuk data berkelompok. Yang ketiga yaitu karakteristik kelebihan dan kekurangan ukuran pemutusan. Yang keempat yaitu ukuran letak, yaitu dalam kurung kuartil, desil, dan persentil. Dan yang terakhir yaitu pengolahan data ukuran pemutusan dengan Microsoft Excel. Ukuran pemutusan yaitu nilai tunggal yang memiliki suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemutusan menunjukkan pusat dari nilai data. Contoh pemakaian ukuran pemutusan yaitu berapa rata-rata aset bank pada 2011, berapa rata-rata jumlah kredit yang disalurkan bank sepanjang periode 2012. Yang ketiga, berapa rata-rata tingkat inflasi pada tahun 2002 di beberapa negara ASEAN. Dan yang keempat, berapa rata-rata NPL perbankan dikaitkan dengan jumlah modal yang dimiliki. Rata-rata hitung terbagi menjadi dua, yaitu rata-rata hitung sampel, yaitu X bar sama dengan sigma X, dan rata-rata hitung populasi yaitu mu sama dengan sigma X per N. Contoh rata-rata hitung populasi. Di sini bisa kita lihat rumusannya. Mu sama dengan sigma X per N sama dengan 1339,9 per 5 sama dengan 267,98. Di sini ada terdapat beberapa bank dan beberapa nilai kredit dari bank tersebut. Nah, selanjutnya ada contoh rata-rata hitung sampel. Di sini X bar sama dengan sigma X per N, yaitu sama dengan 1.252,058,49 per 11 sama dengan 113.823,50 rupiah. Di sini bisa kita lihat contoh kode dan nama perusahaan. Lanjut, rata-rata hitung pertimbangan, yaitu rata-rata dengan bobot atau kepentingan dari setiap data berbeda. Besar dan kecilnya bobot tergantung pada alasan ekonomi dan teknisnya. Rumusnya bisa dilihat di sini ya teman-teman. Selanjutnya di sini bisa kita lihat contoh rata-rata hitung pertimbangan. Di sini ada terdapat kode, nama perusahaan, laba, total aset.
Selanjutnya di sini ada bagian 1, statistika deskriptif. Selanjutnya contoh rata-rata hitung dari data berkelompok. Yang pertama yaitu data berkelompok adalah data yang sudah dibuat distribusi frekuensinya. Yang kedua, rumus nilai tengah sama dengan sigma F, X per N. Yaitu di tabel ini kita bisa lihat kelas 1, kelas ke-1 internalnya 77,0 sampai 84,4 dengan nilai tengahnya yaitu 80,7 dan jumlah frekuensinya 3 dan hasilnya 242,1. Kelas kedua yaitu dengan interval 84,5 sampai 91,9 dengan nilai tengah 88,2 dengan jumlah frekuensi 4. Fi, Fy dan Xi-nya yaitu 352,8. Kelas 3 yaitu dengan nilai interval 92,0 sampai 99,4 dengan nilai tengah 95,7. Jumlah frekuensinya 7. Hasilnya yaitu 669,9. Selanjutnya kelas keempat yaitu dengan interval 99,5 sampai 106,9 dengan nilai tengah 103,2, jumlah frekuensi 4. Kelas kelima interval 107,0 sampai 114,4 dengan nilai tengah 110,7 dan jumlah frekuensinya 4. Total jumlah frekuensinya yaitu N sama dengan 12. Contoh lainnya yaitu bisa dilihat nomor 1 interval kelas 10 sampai 19,2. Nomor 2 yaitu 19,3 sampai 28,2. Nomor 3 28,6 sampai 37,8. Nomor 4 itu 37,9 sampai 41,1. Nomor 5 47,2 sampai 56,4 dengan jumlah sigma yaitu 25. Contoh soal lain mencari rata-rata data berkelompok. Bisa kita lihat di sini sama seperti contoh-contoh yang tadi. Selanjutnya setiap rata-rata hitung. Yang pertama yaitu setiap kelompok baik dalam bentuk skala interval maupun rasio mempunyai rata-rata hitung. Yang kedua, semua nilai data harus dimasukkan ke dalam perhitungan rata-rata hitung. Yang ketiga yaitu satu kelompok baik kelas maupun satu kesatuan dalam populasi dan sampel hanya mempunyai satu rata-rata hitung. Yang keempat, rata-rata hitung untuk memperbandingkan karakteristik dua atau lebih populasi atau sampel. Yang kelima, rata-rata hitung sebagai satu-satunya ukuran pemutusan, maka jumlah deviasi setiap nilai terhadap rata-rata hitungnya selalu sama dengan 0. Yang keenam, rata-rata hitung sebagai titik keseimbangan dari keseluruhan data, maka letaknya berada di tengah data. Yang ketujuh, rata-rata hitung nilainya sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, yaitu nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Yang ke-8 yaitu bagi data
dan sekelompok data yang sifatnya terbuka atau lebih dari atau kurang dari tidak mempunyai rata-rata hitung. Selanjutnya median. Median yaitu nilai yang letaknya berada di tengah data, di mana data tersebut sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar dan sebaliknya. Median data tidak berkelompok. Yang pertama, letak median sama dengan buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 2. Yang kedua, data ganjil. Median terletak di tengah. Yang ketiga, median untuk data genap adalah rata-rata dari dua data yang terletak di tengah. Bisa dilihat contoh rumus median data berkelompok. Selanjutnya contoh median data tidak berkelompok. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya contoh median data berkelompok. Yang pertama, letak median N per 2 sama dengan 53 per 2 sama dengan 26,5. Jadi terletak pada frekuensi kumulatif antara 26 dan 43. Nilai median sama dengan 157,7 ditambah 53 per 2 dikurang 26 dikali 14 per 17 sama dengan 158,11. Contoh lain mencari median data berkelompok sama seperti yang nilai tadi, bisa kita lihat di sini. Selanjutnya modus. Modus yaitu nilai yang paling sering muncul. Rumus modus sendiri dari data berkelompok yaitu modus sama dengan L tambah D1 per D1 tambah D2 dikali I. Contoh modus data berkelompok yaitu letak modus pada frekuensi kelas paling besar sama dengan 17 kelas. 158,2 dikurang 172,2. Nilai modus yaitu modus sama dengan 197,7 ditambah 6 per 16 dikali 14 sama dengan 162,92. Di sini yaitu hubungan rata-rata median modus. Yang pertama, kurva simetris X sama dengan median sama dengan modus. Bisa kita lihat dari kurva ini ya teman-teman. Yang kedua, kurva kondong kiri, yaitu nilai modus kecil dari nilai median, kecil dari nilai X. Yang ketiga yaitu kurva kondong ke kanan, yaitu X kecil dari median, kecil dari modus. Selanjutnya itu ukuran letak kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi 4 bagian yang sama, K1 sampai 25% data, K2 sampai 50%, dan K3 sampai 75%. Contoh kuartil data tidak berkelompok. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman. Selanjutnya contoh kuartil data berkelompok. Di sini bisa kita lihat dan kita simpulkan.
Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata, salah salah apapun saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.